Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pelajaran IPS hari ini, kita akan membahas tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara, tepatnya pada zaman batu dan zaman logam. Kemarin kan kita sudah membahas zaman praaksara, ya kan, zaman di mana manusia baru mengenal tulisan. Setelah itu kita kan belajar mengenal tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang zaman batu dan zaman logam. Yuk kita lihat ke slide berikutnya. Masyarakat Indonesia pada masa praaksara ditinjau dari aspek budaya. Kemudian dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah masa saat masyarakatnya menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Nah, ini bisa kalian lihat pada gambar di slide berikut. Ini yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman batu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu Paleolitikum atau zaman batu tua. Kata Paleolitikum berasal dari kata Paleos yang berarti tua dan litikum yang berarti batu. Zaman batu tua berlangsung 600 tahun yang lalu. Hasil kebudayaan zaman batu tua dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan di Pacitan berupa kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, dan kapak flex atau alat-alat dari serpihan batu. Sedangkan kebudayaan Ngandong berupa peralatan yang terbuat dari tulang-tulang hewan. Yang kedua ada Mesolitikum atau zaman Batu Madya, berlangsung 10.000 tahun yang lalu. Kegiatan masyarakatnya adalah berburu dan mengumpulkan bahan makanan atau food gathering. Banyak manusia purba pada masa ini tinggal di gua-gua yang menyerupai ceruk batu karang atau yang disebut dengan Abruzos Rock. Gua-gua ini biasanya ditemukan di pinggir pantai. Di dalam gua banyak ditemukan tumpukan sampah dapur yang disebut dengan kejoken mondinger. Sampah dapur ini berupa kulit kerang yang sudah membatu. Hasil kebudayaan Mesolitikum dibagi menjadi 3 corak. Yang pertama, kebudayaan berupa kapak genggam, pebble culture. Yang kedua, kebudayaan berupa tulang, bone culture. Dan yang ketiga, kebudayaan berupa alat serpih bilah atau flex culture. Selanjutnya ada Neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman ini sudah lebih maju seiring dengan datangnya rumpun Proto-Melayu dari wilayah Yunan, Tiongkok Selatan. Pola hidup masyarakat pada zaman ini sudah menetap. Mereka mulai bercocok tanam dan beternak. Hasil kebudayaan pada masa ini yang pertama, kebudayaan kapak persegi yang banyak ditemukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Kapak dibuat sebagai lambang kebesaran, jimat, alat upacara, dan alat tukar. Berarti pada masa ini mereka sudah mengenal barter. Yang kedua, kebudayaan kapak lonjong adalah kapak yang berbentuk lonjong. Ujung kapak ini berbentuk lancip sehingga dapat dipasangi tangkai. Kapak ini banyak ditemukan di Papua, Sulawesi, Flores, Maluku, dan Kepulauan Tanimbar. Hasil kebudayaan pada zaman ini adalah tradisi gerabah, yaitu wadah untuk keperluan rumah tangga dan sebagai tempat penyimpanan tulang manusia. Megalitikum atau zaman batu besar. Pada zaman ini banyak menghasilkan bangunan dari batu besar sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang. Pada zaman ini juga masyarakatnya telah mengenal kepercayaan yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum yang pertama adalah menhir, tugu atau batu yang ditegakkan dan ditempatkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Yang kedua ada punden berundak, adalah bangunan yang disusun secara bertingkat untuk tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang ketiga ada kubur batu, adalah kubur dari batu yang bentuknya mirip kuburan yang biasa ditemui pada saat ini. Yang keempat ada sarkofagus, adalah sejenis kubur batu tetapi memiliki tutup di atasnya.
Yang kelima ada dolmen, adalah bangunan yang memiliki banyak bentuk dan fungsi, misalnya sebagai tempat sesaji pada saat upacara. Yang keenam ada arca, adalah patung yang terbuat dari batu, biasanya terbentuk dari binatang atau manusia. Nanti kalian cari ya, apa itu animisme dan dinamisme. Ini adalah contoh gambar dari menhir dan punden berundak. Selanjutnya ini adalah gambar dari kubur batu dan sarkofagus. Pada slide ini, yang pertama adalah contoh gambar dari dolmen dan arca. Biasanya kalau arca tuh banyak ukiran-ukiran. Biasanya kalian kalau ke candi atau ke Bali, itu kalian biasanya lihat arca. Ini adalah contoh dari peninggalan-peninggalan pada zaman logam. Ada bejana perunggu, ada kapak corong, kemudian ada nekara dan moko, ya kan, dan barang-barang lainnya. Zaman logam adalah masa masyarakatnya sudah mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Peralatan logam dimanfaatkan sebagai alat upacara karena dianggap magis. Zaman logam dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, zaman tembaga. Pada zaman ini, manusia mulai menggunakan tembaga sebagai bahan pembuat peralatan. Namun, di wilayah Asia Tenggara tidak ditemukan hasil-hasil kebudayaan zaman tembaga. Yang kedua, zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia telah menemukan logam campuran yang sifatnya lebih keras dari tembaga, yaitu perunggu, hasil percampuran antara tembaga dan timah. Hasil kebudayaan pada zaman ini adalah kapak corong dan kapak nekara. Yang ketiga ada zaman besi, adalah masa ketika manusia telah dapat melebur besi dan bijinya untuk dituangkan dalam cetakan. Hasil kebudayaan pada zaman ini, sabit, pisau, dan cangkul. Masyarakat pada zaman besi mengenal 2 teknik pembuatan logam, yaitu teknik asir perdu, teknik cetak tuang, dan bivalve, teknik 2 setungkup. Masyarakat Indonesia pada masa praksara ditinjau dari aspek ekonomi. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ciri-ciri masyarakat pada zaman ini yang pertama memiliki akal dan kecakapan yang masih sangat terbatas. Yang kedua, hidup di dataran rendah yang dekat dengan sumber air. Yang ketiga, mata pencaharian pokok berburu dan mengumpulkan makanan. Hidup secara berkelompok dalam jumlah yang kecil untuk saling melindungi dari binatang buas. Hidup berpindah-pindah atau nomaden, bergantung pada ketersediaan makanan di suatu tempat. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana, terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ciri-ciri masyarakat pada zaman ini yang pertama, berburu menggunakan alat berupa kapak, batu, tongkat, dan tombak kayu dan telah menjangkau daerah yang cukup jauh. Proses pengumpulan makanan tidak hanya dilakukan di sekitar tempat tinggal tetapi mencakup daerah lainnya. Bertempat tinggal di gua-gua atau yang disebut dengan abrisosroch tadi tuh. Hidup berpindah tempat ketika ketersediaan masyarakat berkurang. Alat-alat yang digunakan masih berbentuk kasar seperti batu, tulang, dan tanduk yang tajam dan runcing. Zaman bercocok tanam. Pada masa ini terjadi perubahan pola hidup yang mendasar dari mengumpulkan makanan, food gathering, menjadi penghasil makanan dengan cara bertani dan berternak atau food producing. Ciri-ciri masyarakat pada zaman ini yang pertama, hidup menetap di wilayah dataran rendah secara berkelompok dan sudah memilih pemimpin, sudah mengenal cara bercocok tanam, mengolah tanah, dan memelihara hewan, mulai menguasai cara menyimpan makanan dan mengawetkan makanan secara sederhana, mulai mengenal sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam yang tadi.
animisme, dan dinamisme. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu dan bahan lainnya yang sudah diasah. Zaman perundagian. Perundagian berasal dari kata undagi yang berarti tenaga ahli atau seorang yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan tertentu. Pada masa ini, setiap orang sudah memiliki pekerjaan sesuai dengan keterampilannya. Ciri-ciri masyarakat pada zaman ini yang pertama sudah membentuk kelompok kerja dalam bidang pertukangan, sudah mengenal status keanggotaan dalam masyarakat berdasarkan tingkat kekayaan, sudah mengenal teknologi pengolahan logam, sudah membuat perhiasan dari emas dan tempat beribadah dari batu-batu besar, sudah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Masyarakat Indonesia pada masa praaksara ditinjau dari aspek pendidikan. Pada masa praaksara, pendidikan dilakukan secara lisan, serta melalui observasi dan imitasi atau mencontoh. Nenek moyang kita memiliki tradisi kepercayaan, praktis, dan pengetahuan lokal yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional disampaikan melalui cerita, legenda, cerita rakyat, ritual, dan lagu. Ketika manusia mengenal pertanian dan hidup menetap, mereka mulai mengembangkan teknik pemeliharaan dan menggunakan alat-alat logam. Makanya tuh zaman dulu banyak legenda atau cerita rakyat. Itu masuk ke dalam aspek dari pendidikan. Masyarakat Indonesia pada masa praaksara ditinjau dari aspek politik. Ketika manusia mulai melakukan pertanian, mereka menetap di dekat sumber-sumber air yang kemudian memunculkan kesadaran untuk membangun suatu aturan untuk mengatur kehidupan bersama karena masyarakat pertanian memerlukan solidaritas sosial. Kelompok yang mulai menetap kemudian membentuk desa-desa sederhana dengan pertanian sebagai basis utama perekonomiannya. Dalam struktur desa juga dibutuhkan orang yang menjamin pelaksanaan aturan, oleh karena itu anggota kelompok mereka dipilih satu orang yang dinilai dapat menjadi pemimpin. Nah, pada pertemuan kali ini kalian tugasnya adalah mencatat materi yang sudah Ibu jelaskan, kemudian kirim ke PJ-nya masing-masing. Boleh dikirim lewat WA di kolase jadi satu atau boleh via email. Ditunggu sampai jam 8 malam ya untuk absen kehadiran kalian di mata pelajaran IPS. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tidak berkerumun. Terima kasih. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.